Akhirnya, babak baru sejarah dimulai. Perencanaan penjarahan 4 pulau resmi masuk ruang rapat. Sudah tak perlu lagi selimutkan di balik data koordinat atau pasal abu-abu. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini tentang pancingan besar. Melihat siapa yang masih tidur dan siapa yang siap mengaum. Tentu, kita semua tahu ini bukan insiden kebetulan. Ini drama penuh skenario. Dengan peran utama dikirim sebagai wajah ramah dari rencana yang tak ramah. Duduk manis di meja perundingan, sambil di belakang layar, kontrak dan SK Menteri sudah disiapkan untuk ditegakkan di pulau yang katanya tersesat. Wilayah, rakyat diajak percaya ini soal batas wilayah. Padahal kita semua bisa membaca, ini tentang batas kesabaran Aceh. Mereka pikir Aceh diam. Tidak, Aceh sedang menahan diri. Tapi jangan salah, diam bukan berarti buta. Sabar bukan berarti bodoh. Pemimpin Aceh paham semua pola yang dimainkan. Beliau seorang pejuang, panglima perang. Beliau tahu cara. Malah beliau dihadapkan dengan seorang bayi baru lahir yang belum putus tali pusarnya. Beliau tahu polanya yang dimainkan. Coba kaburkan sejarah, lalu giring opini pusat. Terus kirim tokoh muda bau kencur penuh senyum. Jika Aceh tidak ada reaksi, tetapkan jadi fakta baru. Lalu siapkan dan undang investor. Lucunya, mereka kira kita tak mengenali pola kolonial dengan nama lokal. Tapi Aceh mengenal sejarah. Dan sejarah tak pernah lupa siapa yang mencoba menggores tanah dengan pena. Dan berharap tak ada yang bertanya dari mana tinta itu berasal. Aceh bukan provinsi yang baru belajar mengeja nama daerah. Aceh tidak tumbuh dari keputusan menteri, tapi dari darah, perang, dan doa. Dulu Aceh melawan Belanda, Inggris, bahkan Jepang. Sekarang Aceh diuji oleh meja rapat dan tinta. Ingat, Aceh bukan sekadar wilayah. Aceh adalah watak. Aceh adalah legenda. Aceh bukan daerah biasa. Aceh adalah halaman sejarah yang belum ditutup. Sebagaimana semua legenda hanya akan bangkit jika dipancing dengan cukup hinaan dan pengkhianatan. Dan sementara itu, sang presiden mulai merasa panas karena api sedang menjilat jubah kekuasaannya. Ia tahu, rakyat mulai melihat bahwa pola ini bukan sekadar manuver birokrasi, tapi strategi penggadaian tanah air. Dan ia tahu, para pembantunya bukan sedang bekerja untuk negeri, melainkan sedang menyelesaikan hutang pada satu raja yang kini mulai dilupakan. Raja, infrastruktur, dan retorika yang dulunya diluelukin sebagai penyelamat, kini hanya tersisa dalam bentuk patung, jalan tol, dan utang luar negeri yang beranak pinak. Ya, semua ini masih tentang dia. Tentang janji-janji yang dulu dielus dengan jargon kerja. Kini berubah jadi kerja jilat, kerja jual, dan kerja pura-pura tidak tahu. Tapi rakyat tahu. Kita semua tahu bahwa kita tidak buta, kita tidak tuli, kita tidak lupa. Karena yang mereka sebut rapat strategis, bagi kami hanyalah satu hal. Perampokan dengan seragam lengkap dan bendera merah putih di meja sidang.